Video lho. Tak lama. Gak apa-apa, sebenarnya tak video sih disampaikan. Burine mobil tuh. Anu, dam apa wis? Tangki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Ini mengenai berita pengeroyokan 2 warga PSAT yang di wilayah Sragen Senin kemarin ya. Kita lihat dulu berita sebelumnya. Ini juga berita diunggah Jumat tadi. Perhatian semua warga PSAT dihimbau tidak pakai atribut saat keluar rumah. Ini foto ilustrasi ribuan calon warga baru cabang Sragen saat mengikuti pendataan. Insiden pengeroyokan yang menimpa 6 remaja anggota perguruan silat Persaudaraan Sejati Trate PSAT Sragen pada Senin 28 bulan 9 2020. Langsung saja kita geser ke bawah. Tak ingin insiden serupa terulang, ia pun menyuruhkan agar semua warga PSAT utamanya Paru 2016 untuk tidak memakai atribut bergambar PSAT saat keluar rumah. Untuk sementara kami minta semua anggota tidak boleh memakai atribut PSAT kalau keluar rumah, apalagi kalau malam hari, kecuali kalau acara resmi. Paparnya pada Joglo Semarnyos, Kamis tanggal 1 bulan 10 2020. Ini sepertinya berita yang sudah saya unggah di part pertama tentang himbauan untuk tidak memakai atribut saat keluar rumah, terkecuali apabila ada acara resmi di dalam organisasi. Langsung saja kita ke berita utamanya. Terungkap 3 pelaku pengeroyokan rombongan PSAT Sragen di Pilangsari. Langsung kita buka. Terungkap 3 pelaku pengeroyokan rombongan PSAT Sragen di Pilangsari. Ternyata anggota perguruan silat IKSPI. Ada dendam lama, pelaku panas melihat atribut PSAT. Jadi pelakunya dari oknum perguruan sebelah. Ini oknum ya. Dan di situ tertulis dia hanya panas melihat lambang PSAT. Minum es teh mas, jen ora panas, jen adem pikirmu. Langsung aja kita geser ke bawah. Aksi pengeroyokan membabi buta yang menimpa rombongan remaja warga perguruan silat Persaudaraan Sejati Trate PSAT di dekat Terminal Pilangsari, Ngerampal, Sragen, Senin 28 bulan 9 2020 malam akhirnya menemukan titik terang. Selain menangkap ketiga tersangka, tim Reskrim Polres Sragen juga menguak identitas ketiga. Tak dinyangka ketiga tersangka itu ternyata merupakan anggota perguruan silat IKSPI atau Kerasakti di Sragen. Fakta yang disampaikan Kasat Reskrim kepada Joglo Semarnyos Jumat tanggal 2 bulan 10 2020. Jadi poinnya di sini, tersangkanya sudah tertangkap 3 orang. Langsung saja kita lanjut geser ke bawah. Saat ditemui di ruang kerjanya, AKP Guru mengatakan dari hasil pendataan 3 tersangka pelaku pengeroyokan itu tercatat sebagai anggota Ormas Perguruan Silat IKSPI Sragen. Para pelaku tergabung dalam Ormas IKSPI paparnya. Kasat menguraikan dari hasil penyelidikan aksi pengeroyokan yang dilakukan spontan antara pelaku dengan korban tidak saling mengenal. Aduh. Mungkin tersangkanya itu di situ poinnya sebagai provokator ya mungkin ya. Jadi dari tersangka sama korban itu tidak ada saling mengenal, hanya korban
memakai atribut PSHT, lalu mungkin tersangka itu memprovokasi teman-temannya untuk menyerang warga PSHT tersebut. Langsung kita lanjut ke bawah. Aksi pengeroyokan diduga dipicu oleh motif dendam lama karena salah satu pelaku pernah mengalami ketersinggungan dengan ormas PSHT. Gini ya, kalau tersinggung dengan salah satu anggota PSHT, ya harusnya itu kan cari anggota tersebut yang bersangkutan, bukan malah ngawur dengan melihat anggota PSHT yang memakai kaos, padahal dia usianya masih sangat-sangat muda ya, dia masih duduk di bangku SMP yang dikeroyok itu ya. Jadi jatuhnya ngawur gitu. Kalau dari korban dan pelaku tidak ada permasalahan, dari awal juga tidak saling mengenal dan tidak ada sangkut pautnya soal masalah awal. Jadi pelaku ini melakukan pengeroyokan random atau acak itu ngawur. Begitu melihat ada yang pakai atribut PSHT, dia spontan bergerak untuk melakukan aksi itu atau pengeroyokan, lalu mengejar korban dan memukulinya. Keterangan pelaku ada dendam lama salah satu pelaku dengan kelompok organisasi silat itu. Tandasnya, Kasat menyampaikan ketiga pelaku itu masing-masing berinisial FS usia 20 tahun, TA usia 19 tahun, dan satunya masih di bawah umur, diketahui berinisial MT usia 16 tahun. Poinnya, jadi pelaku sama korban itu tidak ada saling mengenal. Mungkin karena pelaku pernah tersinggung dengan salah satu anggota PSHT, jadi dia menyerang ngacak, menyerang ngawur. Kalau ada anggota PSHT sikat, kesarannya seperti itu. Jatuhnya ya itu provokatornya. Ketiganya merupakan warga Sragen namun berdomisili di beda kecamatan. Mereka diamankan tanpa perlawanan di rumah masing-masing pada Rabu tanggal 30 bulan 9 2020 pagi. Ketiga pelaku itu langsung ditetapkan sebagai tersangka setelah diamankan dari rumah mereka masing-masing. Namun ketiga pelaku hanyalah dua yang ditahan, sedangkan satu pelaku ditangguhkan penahanannya karena masih di bawah umur. Berarti yang dua itu tahan, yang satunya paling wajib lapor karena masih di bawah umur kan. Langsung kita lanjut. Sudah kita amankan 3 orang tersangka, 2 tersangka kita tahan karena sudah cukup umur, dan 1 tersangka tidak ditahan karena masih di bawah umur. Kasat menguraikan, meski saat kejadian ada 25 orang berombongan pakai sepeda motor, namun hasil penyelidikan aksi pengeroyokan hanya dilakukan oleh ketiga tersangka. Ketiganya memiliki peran sebagai eksekutor, yakni yang terlibat langsung melakukan pemukulan, penggerakan, pengeroyokan terhadap korban. Terkait 1 tersangka yang masih di bawah umur, AKP Bagus menyampaikan untuk tidak ditahan. Selain ada permohonan penangguhan dari orang tua, saat ini Reskrim juga belum memiliki sel khusus untuk tahanan anak. Jadi yang kali ini itu poinnya itu ketiga tersangka yang ditahan adalah yang sebagai terlibat eksekusi langsung dan penggerakan massa untuk pengeroyokan terhadap korban. Nah, ini tertulis seperti itu. Berarti ya utama emang 3 orang tersebut dari 25 orang yang ada di lokasi saat kejadian. Langsung kita lanjut. Ketiganya bakal dijerat dengan pasal 170 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama. Ancaman hukumannya maksimal 5,5 tahun penjara. Angel wes, angel temen tuturanmu mas, angel tuturanmu. Jadi ini sebenarnya
bisa dibilang oknum ya. 3 orang itu bisa dibilang oknum. Saya yakin semua perguruan itu nggak pernah mengajarkan tentang memusuhi antara sama. Di BSAT pun kita tidak pernah juga diajarkan untuk memusuhi si A si B nya perguruan lain. Dan saya yakin pun semua perguruan itu sama. Semua perguruan pasti mengajarkan tentang kebaikan. Tapi dari sekian banyak anggota, pasti oknum seperti itu pasti ada. Yang penting intinya oknum yang bersangkutan sudah tertangkap. Stop provokasi. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan.